Oke, kita mulai ya. Pernah kepikiran gak sih apa yang sebetulnya jadi motor penggerak setiap tindakan kita? Nah, kali ini kita bakal coba bedah bareng-bareng apa sih niat dibalik semua yang kita lakukan. Dari yang kelihatannya paling tulus sampai yang paling egois. Yuk, kita mulai. Pertanyaannya kayaknya simpel ya, tapi jawabannya wah bisa rumit banget. Coba dibayangin, pas kita nolongin temen, kerja mati-matian, atau bahkan waktu kita lagi berdebat sengit. Sebenarnya apa sih yang ada di baliknya? Apa niat kita itu beneran semurni yang kita pikir? Mari kita cari tahu sama-sama. Biar gampang, gimana kalau kita pakai analogi yang seru? Pizza niat. Coba bayangkan, setiap niat yang kita punya itu kayak satu loyang pizza. Nah, setiap potongannya itu punya rasa yang beda-beda, dan gabungan semuanya itulah yang membentuk motivasi kita. Kalau di gambar ini kan kelihatannya potongannya sama besar ya, tapi pada kenyataannya, resep pizza setiap orang itu unik dan beda-beda. Jadi, setiap pizza niat itu bahan dasarnya cuma ada dua. Yang pertama adalah fitrah atau sisi murni dari diri kita, dan yang kedua adalah nafsu atau ego kita. Keduanya ini selalu ada loh di setiap tindakan kita. Yang beda itu cuma porsi atau campurannya aja. Tris, bedanya apa sih antara keduanya? Gini, fitrah itu dorongan alami kita buat berbuat baik, buat ngasih manfaat ke orang lain, tanpa mikirin imbalan. Ini tuh suara hati nurani kita. Nah, kebalikannya, nafsu itu dorongan yang pusatnya cuma ke diri sendiri, yaitu ego kita. Keinginan buat memiliki, butuh banget dipuji, sampai gak mau ngaku salah. Dua-duanya ini adalah bagian dari diri kita. Nah, yang paling menarik itu hubungannya. Seperti kutipan ini bilang, nafsu itu kayak parasit. Dia nggak bisa hidup sendiri, dia itu butuh inang. Dan inangnya itu ya niat baik dari fitrah. Artinya apa? Artinya, bahkan di tindakan yang paling egois sekalipun, seringkali ada secuil niat baik yang jadi tumpangannya. Oke, sekarang kita fokus ke dua potongan pizza yang pertama ya, yang datangnya dari fitrah, dua sisi dari rasa cinta. Komponen fitrah ini kita bagi jadi dua, kasih dan sayang. Dua-duanya ini intinya sama, mau ngasih manfaat. Cuma fokusnya aja yang beda. Kasih itu lebih ke manfaat fisik atau material. Misalnya, bantu teman yang lagi butuh uang. Nah, kalau sayang, itu lebih ke manfaat emosional dan spiritual. Kayak kita nenangin teman yang lagi sedih. Coba deh kita lihat tabel ini, biar makin kebayang. Kasih dan sayang ini bisa muncul dalam bentuk yang beda-beda. Lulu sebagai pacar, nunjukinnya ke Gugun. Sani sebagai sahabat, nunjukinnya ke Lulu. Sementara Gugun sebagai bagian dari masyarakat, mengarahkannya untuk kepentingan yang lebih luas. Jadi, peran kita dalam hidup itu yang nentuin gimana wujud niat baik kita. Oke, kalau 40% motivasi kita datang dari fitrah, dari niat baik, terus sisa 60%-nya dari mana dong? Nah, ini dia jawabannya, nafsu, ego kita. Yuk kita bedah sisi gelap dari pidar ini. Kita masuk ke potongan nafsu yang pertama, yaitu ego kepemilikan. Atau kita sebut aja rasa aku. Rasa aku tuh suara di kepala kita yang bilang, ini punya gue. Entah itu barang, status, atau bahkan orang lain. Dorongan ini yang bikin kita jadi gak rela kalau milik kita itu hilang atau gak sesuai sama kemauan kita. Padahal kan sebenarnya semua itu cuma titipan. Contohnya gini nih, di karakter kita. Lulu ngerasa Gugun itu miliknya sebagai pacar, Sani ngerasa Lulu miliknya sebagai sahabat, dan Gugun, dia ngerasa identitas publiknya itu miliknya. Masing-masing punya rasa kepemilikan yang kuat yang nggak mau diganggu-gugat. Nah, grafik ini nunjukin sesuatu yang menarik banget. Lihat deh, barnya Sani paling tinggi. Kenapa coba? Kuncinya di investasi waktu. Persahabatan dia sama Lulu itu udah 5 tahun. Makin lama kita berinvestasi, entah itu waktu atau emosi, makin kuat rasa kepemilikan kita. Makanya porsi Gugun dan Lulu lebih rendah. Lanjut ya, ke potongan berikutnya. Yang ini kayaknya kita semua pernah ngerasain deh, ego pencari pujian, alias rasa minta puji. Nah, rasa minta puji ini yang bikin kita jadi haus validasi dari luar. Butuh like, butuh tepuk tangan, butuh pujian, biar ngerasa apa yang kita lakuin itu ada artinya. Tanpa pengakuan dari orang lain, kita bisa jadi males atau bahkan gak mau bergerak sama sekali. Dan yang unik, ego ini ada dua macem loh. Ada tipe pro kayak Lulu sama Sani yang semangat kalau dapat reaksi positif. Tapi ada juga tipe kontra yang justru dapat energi dari reaksi negatif. Ini nih si Gugun. Dia termotivasi sama pujian teman-temannya, tapi di saat yang sama, kritik dari masyarakat juga bikin dia makin semangat. Coba lihat lagi grafiknya. Porsi Gugun paling gede kan?
Ya jelas, karena dia figur publik. Tindakannya itu paling dilihat banyak orang. Jadi wajar kalau dia paling butuh validasi dari luar buat terus maju. Oke, kita sampai di potongan ego yang terakhir dan mungkin yang paling halus. Ego kesempurnaan atau rasa suci. Rasa suci ini tuh bisikan di dalam diri kita yang bilang, gue bener kok, atau usaha gue udah maksimal, atau ini bukan salah gue. Ego inilah yang bikin kita jadi anti kritik, susah belajar dari kesalahan, dan nolak buat berubah. Karena, ya mengakui perlu adanya perubahan kan sama aja ngakuin kita nggak sempurna. Dan bahayanya, ego ini bikin kita mandek, nggak mau berubah. Contoh paling pas ya Lulu. Dia ngerasa dialah yang terbaik buat Gugun. Rasa suci ini yang bikin dia jadi susah nerima kenyataan kalau situasi udah berubah. Karena itu, artinya dia harus ngaku kalau dia nggak sesempurna itu. Nah, setelah kita bongkar semua potongannya, inilah resep akhir dari pizza niat buat masing-masing karakter. Komposisi unik inilah yang akhirnya menentukan gimana mereka bertindak. Oke, tabel ini merangkum semua bahasan kita. Kelihatan jelas banget kan polanya? Motivasi dominan Lulu itu di rasa suci. Sunny didominasi sama rasa akunya ke Lulu. Dan Gugun jelas banget rasa minta puji dari publik. Nah, komposisi inilah yang bakal nentuin gimana reaksi mereka waktu menghadapi tantangan. Nah, sekarang pertanyaannya saya balikin ke Anda. Setelah kita bedah semua ini, coba deh jujur sama diri sendiri. Dari kelima komponen ini, kasih, sayang, rasa aku, rasa minta puji, dan rasa suci, kira-kira mana sih yang paling dominan di pizza niat Anda sekarang? Mengenali resepnya adalah langkah pertama untuk jadi lebih sadar diri.